Shalom, horas madihamuna, aka inanami seksi parupuan. Kita kembali akan bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA hari ini. Marilah dengan hati yang sungguh-sungguh, kita awali ibadah ini. Jumuluh hita marede sian buku ede 110 ayat sada. Ditopa hodo au sondangi rohakon tu basa-basami sudena diawon gonggomi pamataku naing hodo olo aku sailehon magogoku lomom naing ulaoku urupi tatap au tutu panaburju. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita hari ini, Kamis tanggal 30 September 2021, ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat 26. Saya akan bacakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tebrau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tebrau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan yang sangat panjang, satu pasal. Dan saya memberikan tema atau judul, mensyukuri kasih setia Tuhan. Mensyukuri kasih setia Tuhan. Di Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini, secara keseluruhan pasal 136 ini adalah ajakan dari pemazmur kepada umat supaya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini ajakan. Pemazmur mengajak semua orang supaya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sangat menarik di bacaan tadi dari ayat 1 sampai ayat 26. Selalu ada kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selalu ada kalimat ini. Itu terus-menerus hadir kalimat itu untuk mengakhiri setiap ayat. Seolah-olah tidak bisa dihentikan, tidak bisa di-stop. Dia menggelinding terus bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan menembus segala batas tempat, ruang, waktu, bangsa. Tidak boleh lagi disekat atau dibuat dinding-dinding pemisah. Semua ditembus dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari satu waktu ke waktu yang lain. Kasih setia Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, karya-karya Tuhan selalu hadir. Itu yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 136 ini. Allah kita begitu mulia, begitu agung, begitu ajaib dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Itu yang disaksikan pemazmur. Lalu dia mengajak semua orang mengucap syukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Allah segala Allah. Itulah inti daripada PA kita hari ini. Kesaksian dan pengakuan pemazmur ini bukan lahir seketika. Tidak tiba-tiba ini muncul ada pengakuan, ada kesaksian. Tapi melalui hasil pengamatan, pemahaman, dan perenungan. Ada 3 tadi. Pengamatan, pemahaman, dan perenungan. Dari sanalah setelah dia mati, dipahami, dan direnungkan, lalu pemazmur membuat kesimpulan mengucap syukurlah. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, apa yang dia mati, apa yang dipahami, apa yang direnungkan pemazmur. Pertama, pemazmur melihat, mengamati, dan memahami ciptaan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Langit, laut, gunung, manusia, dan segala ciptaan lainnya. Dia mati dan dipahami oleh pemazmur dan direnungkan. Tidak ada Allah lain yang bisa melakukan itu. Tidak ada duanya Allah. Dilihat bintang, bulan, dan segala ciptaan lainnya. Ada angin tak pernah berhenti berembus. Ada matahari setiap pagi hadir.
dan lain-lain yang sangat mengagumkan sekali. Dan itu tadi dituliskan di ayat 1 sampai ayat 9, di mana Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, menghamparkan langit, menciptakan manusia dan segala isi bumi ini. Itu yang membuat pemazmur kagum, takjub, dan dia mengucap syukurlah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang dipahami, apa yang diamati, apa yang direnungkan oleh pemazmur adalah rangkaian karya Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya mencipta saja, tapi dia tidak berhenti berkarya. Dia hadir di tengah-tengah ciptaannya. Setelah dicipta semuanya, dia datang dan dia menjaga, dia memelihara, dia menjamin kelangsungan hidup ciptaannya, menyediakan segala kebutuhan ciptaan itu, sehingga tetap berkesinambungan, berlanjut dari satu generasi ke generasi berikut, dari satu zaman ke zaman yang berikut. Itu yang diamati, dipahami, dan direnungkan pemazmur. Semua ciptaan itu dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Bahkan tadi kalau kita lihat dari ayat 10 dan seterusnya, bagaimana pemeliharaan Tuhan berlaku atas umatnya, secara khusus Israel. Diperbudakan di Mesir, mereka dipelihara, dan mereka diberi jalan keluar. Dan begitu mereka sedang berada di Laut Teberau, ada tentara Firaun yang datang, dan Tuhan menunjukkan keajaiban yang luar biasa yang tak bisa dilakukan manusia. Laut Teberau terbelah dua dan mereka bisa melewatinya. Itulah yang diamati, itu yang disaksikan, itu yang direnungkan oleh pemazmur. Tidak berhenti di situ kehadiran Tuhan. 40 tahun di padang gurun dengan segala ancaman resiko yang ada, Tuhan hadir dan memelihara, menyediakan segala kebutuhan mereka. Mereka tidak menanam, tetapi mereka selalu dijamin kelangsungan hidupnya oleh Tuhan dengan cara yang sangat ajaib sekali. Itu yang membuat pemazmur mengajak semua umat bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bukan kepada dewa-dewa buatan tangan, bukan kepada roh-roh nenek moyang, tetapi kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Bersyukurlah kepadanya. Hamuna, Akai Nanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, sangat menarik tadi. Kalau kita di ayat 23, saya akan membaca kembali ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Mengingat kita. Sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya dikatakan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka Israel, umatnya, hambanya. Tapi di ayat 23 langsung berubah, mengingat kita. Ini mau menegaskan, ini mau memberitahu bahwa kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan tidak hanya berlangsung dahulu kala, tidak hanya ada di dalam sejarah Israel, tetapi juga di segala zaman kepada kita, mengingat kita, semua orang, semua bangsa, semua waktu, tidak luput dari pemeliharaan Tuhan. Itu yang mau disaksikan oleh pemazmur melalui kata-kata, kalimat yang sangat indah. Dia mengingat kita bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan tidak hanya berlangsung untuk Israel di Mesir. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak hanya hadir di Babel kepada orang Israel. Kasih setia Tuhan tidak hanya ada pada zaman Daud atau pada zaman Paulus, tetapi kasih setia Tuhan mengingat kita di zaman ini, di tahun ini, di jam ini.
kasih setia Tuhan tetap hadir untuk semua orang percaya. Ini yang membuat kita menjadi harus ikut bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Hamuna, Akaina Nami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, bersyukur itu adalah keharusan. Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata indah yang mempesona, tapi bersyukur adalah sebuah tindakan nyata, yaitu dengan kesediaan berbagi, memberi, dan berkarya melayani Tuhan. Itulah ucapan syukur. Tindakan nyata. Kenapa ada tindakan nyata? Kenapa mau berbagi? Kenapa mau memberi kepada sesama? Karena memahami karya Tuhan dengan benar. Pemahaman akan karya kasih kemurahan Tuhan dipahami dengan benar, diamati, direnungkan, maka dia terdorong dan tergerak untuk melakukan tindakan-tindakan nyata, kasih, berbagi, dan mau untuk melayani Tuhan. Inilah ucapan syukur yang sesungguhnya yang diserukan oleh pemazmur. Saya tadi membuat topik atau judul dari PA kita, mensyukuri kasih setia Tuhan. Jadi bersyukur itu tidak hanya berdoa, bersyukur itu tidak hanya mengharap Tuhan memberi, tetapi bersyukur itu adalah respon, jawaban terhadap kasih Tuhan yang diterima, sehingga dia melakukan tindakan nyata. Jadi ungkapan syukur bukan hanya doa dalam kata-kata yang menarik atau yang indah, yang mempesona, tapi tindakan nyata terhadap sesama, mau berbagi, mau memberi, suka memaafkan, dan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di gereja Tuhan. Itulah ucapan syukur. Kalau pemazmur mengajak kita supaya bersyukur. Karena apa? Kita pahami bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Benar, di tengah-tengah kehidupan akhir-akhir ini, kita boleh katakan kita dalam perjuangan, kita dalam kesulitan akibat pandemi COVID-19. Memang penyebaran COVID sudah melandai, sudah berkurang, tapi dampak-dampak yang ditimbulkan masih sangat terasa. Tapi itu tidak boleh menghentikan kita bersyukur. Walaupun ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, kasih setia Tuhan tetap hadir, menggelinding, bahwasanya kasih setianya tidak pernah berhenti, tidak pernah di-stop, tidak pernah istirahat, tapi terus mengalir, tiada bertepi, tiada berkesudahan. Inilah yang harus membangkitkan kembali semangat kita untuk mengucap syukur. Karena kasihnya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya hadir di dalam kehidupan kita, membuka jalan dan menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kita, menjamin kelangsungan hidup kita. Itulah ucapan syukur orang percaya. Amunakaina Nami dan juga saudara-saudaraku, di tengah-tengah kesulitan yang ada, apalagi akaina, paropuan, para ibu di tengah keluarga, ucapan syukur adalah jantung iman kita. Kita bersyukur bukan karena kita di dalam sukacita, tetapi kita bersukacita karena kita bersyukur. Karena dalam ucapan syukur ada sukacita. Marilah bersyukur, merespon, menjawab apa yang dilakukan Tuhan. Semuanya baik dicipta, semuanya ada disediakan, ada udara, ada matahari, dan segala macam fasilitas disediakan Tuhan. Kita lihat itu, maka kita respon, kita beri jawaban bersyukur. Bersyukur itu adalah tindakan nyata
hamuna kainanami, ini saatnya, ini waktunya, mari bangkit untuk bersyukur, melakukan tindakan terhadap sesama kita dan juga terhadap orang lain di sekitar kita. Inilah respon jawaban kita terhadap kasih setia Tuhan. Dan Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mensyukuri kasih karunia Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Kami sudah menerimanya, kami sudah merenungkan memang begitu banyaknya kasih karunia pertolongan yang kami alami di tengah kehidupan. Iya, banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan ketakutan, kecemasan. Tetapi seturut dengan itu, pertolongan-Mu, jalan keluar selalu Engkau sediakan. Kami bersyukur, berterima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk mensyukuri kasih-Mu yang tiada bertepi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak di-stop, tidak pernah istirahat, selalu menggelinding dan selalu menghampiri setiap orang di setiap zaman, termasuk kami saat ini dimanapun kami, apakah kami dalam isolasi, apakah kami dalam pekerjaan, apakah kami dalam keadaan sakit, kasih-Mu pasti menghampiri kami. Terima kasih. Dan kami mau kasih itu, kasih yang tiada bertepi, yang tiada berkesudahan itu, kiranya menghampiri semua anak-anak-Mu, terutama seksi perempuan dimanapun saat ini, menguatkan mereka, memberi pemahaman akan kasih-Mu yang tiada terbatas, supaya kami semua datang bersyukur dan melakukan tindakan-tindakan kasih terhadap sesama kami, supaya nama-Mu dimuliakan. Dan kami percaya kelangsungan hidup kami ada di tangan-Mu. Kau akan menjamin segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang sedang sakit, hadirlah, jamah mereka, dan beri kesembuhan dan pemulihan. Mereka yang berduka, juga firman-Mu menguatkan mereka, supaya mereka bisa melewati hari-hari ini dalam iman yang teguh. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami, terima doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tedeho buku di nomor 666 ayat sada. Ikondo buano tabarita, tuinganan na holomi, ima holong naghasitongan, dame na manotongi, dame na manotongi, ay nang disardo hatiuron, nung asal punaholomi, huwaso ni Kristus hototong, sa leleng-leleng naing. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas marihita. Tuhan Yesus memberkati.